Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah fisika kuantum. Sebelumnya kita review sebentar bahwa saat ini kita berada di era kuantum. Jadi semua produk teknologi, ya, khususnya elektronik saat ini itu sudah tidak bisa dilepaskan dari teori kuantum, ya. Tentu yang paling terkenal di kalangan masyarakat awam yaitu terapan teori kuantum di dalam fisika nuklir, yaitu lahirnya bom, ya, khususnya bom atom seperti yang sudah direalisasi di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian belakangan ini diterapkan juga di dalam dunia medis, ya. Tentu yang paling populer sebenarnya adalah di dalam teknologi seperti HP, ya, karena komponen dasarnya itu adalah dioda, kemudian transistor, ya. Nah, belakangan ini juga berkembang di dalam quantum optics, ya, seperti di dalam komputer kuantum, teleportasi kuantum, kriptografi kuantum, laser, dan kalau dalam bidang yang saya geluti itu di dalam subatomic particle, di dalam kosmologi, itu kaitannya dengan evolusi jagat raya. Jadi singkat cerita, dunia modern ini sudah tidak bisa lepas dari dunia kuantum, ya. Nah, tapi kita kembali, ya, bahas persamaan Schrödinger, bagaimana persamaan Schrödinger yang paling umum, yaitu persamaan Schrödinger yang bergantung waktu, ya. Itu kemudian kita rumuskan tatkala potensialnya itu tak bergantung waktu, ya. Nah, inilah yang kita kenal sebagai one dimensional time dependent Schrödinger equation. Jadi satu dimensinya itu berarti satu dimensi ruang. Jadi kita hanya meninjau koordinat ruang X, ya. Nah, jika V itu tidak bergantung pada waktu, maka fungsi gelombang psi xt itu bisa diurai sebagai perkalian dari dua fungsi, yaitu fungsi yang hanya bergantung pada variabel ruang X dan fungsi yang hanya bergantung pada variabel waktu T, ya. Sehingga kita tuliskan psi itu sama dengan Px kali Ft, ya. Nah, kalau kemudian separasi variabel ini, ya, kita substitusi ke dalam persamaan Schrödinger, maka persamaan Schrödinger itu sekarang akan berbentuk seperti ini, ya. Jadi ruas kirinya, ya, selain faktor konstanta IH itu adalah Px kalikan df dt, sedangkan suku pertama ruas kanan itu F kali D2Pi dx kuadrat. Suku keduanya VPF, ya. Nah, kalau kemudian ini kita kalikan dengan seper, ya, PF, nah maka kita peroleh, ya, bentuk yang seperti ini. Kita lihat ruas kirinya itu hanya bergantung pada waktu, sedangkan ruas kanannya itu bergantung pada ruang, ya. Jadi hanya bergantung pada koordinat ruang X itu. Nah, persamaan yang seperti ini itu hanya akan konsisten jika dan hanya jika, ya, persamaan ini sama dengan konstan. Sebab kalau tidak, maka pernyataan bahwa ruas kiri hanya bergantung waktu, ruas kanan
hanya bergantung pada ruang itu akan terlanggar kalau tidak sama dengan konstan. Nah, jadi persamaan ini akan sama dengan konstan, dan kita lihat karena seperti ruas kiri ya, itu IH per F dF dt, jadi F-nya bisa kita lenyapkan dalam artian dimensinya, tapi kemudian ini IH ddt, dan kita tahu IH ddt itu adalah operator energi. Sedangkan ruas kanannya secara eksplisit itu hanya muncul V, dan V itu adalah energi potensial. Jadi konstantanya kita pilih sedemikian rupa sehingga mempunyai dimensi yang sama dari persamaan ini, yaitu energi E gitu ya. Nah, kita tuliskan sekarang ruas kirinya menjadi persamaan ini, kemudian ruas kanannya itu seperti ini ya. Nah, kemudian kita uraikan ya lebih lanjut bagian bergantung pada ruang, koordinat ruang X-nya ya, itu berbentuk seperti ini. Nah, kalau kemudian kita kalikan dengan pi, sehingga suku pertama seper pi itu akan lenyap gitu ya, jadi pi-nya akan naik jadi V pi dan E pi. Nah, inilah persamaan Schrödinger satu dimensi tak bergantung waktu ya. Ini, nah tentu solusinya hanya bisa kita dapatkan kalau kita tahu potensial Vx-nya ya. Nah, sekarang kita lihat bagian bergantung pada waktunya. Nah, bagian bergantung pada waktunya ya berbentuk seperti ini, kemudian kita tuliskan ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial orde pertama terhadap waktu ya, gitu. Nah, kalau kemudian kita tata ulang ya menjadi berbentuk df per f sama dengan i negatif IE per h bar dt ya, maka ini kemudian bisa kita integralkan ya. df per f integralnya tidak lain itu adalah ln f ya. Nah, jadi ln f, nah, ruas kanannya itu ya tinggal kalikan dengan t, jadi negatif i et per h bar sama dengan konstanta. Nah, karena ln f itu sama dengan min i et per h bar plus c, maka f-nya itu akan sama dengan F0 ya, suatu konstanta kali eksponensial negatif I ET per H bar. Jadi solusinya bagian waktu itu berbentuk unik ya, eksplisit unik, yaitu eksponensial negatif I ET plus H bar. Ya, hanya itu. Jadi bukan eksponensial positif I ET per H bar. Nah, ini perlu beri penekanan ya, stressing itu yang membedakan dengan gelombang secara umum, karena persamaan Schrödinger itu hanya orde pertama terhadap waktu ya itu. Nah, sekarang kita tinjau ya persamaan Schrödinger yang pertama tadi ya, yang sudah diuraikan menjadi dua bagian, yaitu bagian persamaan Schrödinger tak bergantung waktu satu dimensi seperti ini ya. Nah, maka solusi umumnya, yaitu solusi yang bergantung waktu, itu tidak lain adalah ya solusi dari persamaan Schrödinger tak bergantung waktu ini dikalikan solusi kebergantungannya terhadap waktu, yaitu Px Ft, dan bentuk eksplisitnya itu adalah Px kalikan eksponensial negatif I ET per H bar gitu ya. Nah, itu. Nah, ini punya implikasi ya berupa artifisis.
Ya, kalau solusi dari persamaan Schrödinger tak bergantung waktunya itu berbentuk A eksponensial IKX tambah B negatif IKX, ya, maka solusi umum bergantung waktunya psi xt itu tidak lain adalah pi dikalikan ft, dan itu akan sama dengan A IKX plus B min IKX dikalikan eksponensial negatif I ET per H bar. Sehingga kalau kita uraikan, kita substitusikan, ya, suku pertama itu Kx kurang ET per H bar, sedangkan suku kedua jadi min IKX min I ET per H bar. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk representasi kompleksnya, yaitu kosinus, itu akan berbentuk seperti ini. Jadi Kx kurang ET per H bar, suku keduanya adalah Kx plus ET per H bar, ya. Itu. Nah, maka implikasinya suku pertama cos Kx ET per H bar tadi kita tuliskan menjadi omega T, ya. Nah, kita ambil sekarang pada Kx kurang omega T sama dengan 0, sehingga cos 0 sama dengan 1, sehingga fungsi ini sama dengan A, ya, ibarat A itu adalah seekor burung gitu, ya. Maka ketika ini sama dengan 0, berarti Kx itu sama dengan omega T. Itu artinya ketika T itu membesar, ya, maka X itu juga akan membesar, sehingga dengan demikian A itu akan bergeser ke kanan, begitu, ya. Jadi suku cos Kx omega T itu menggambarkan partikel yang merambat ke kanan, gitu, ya. Nah, kemudian suku keduanya yaitu Kx plus omega T, cos Kx plus omega T. Ketika kita ambil cos Kx sama dengan omega T sama dengan cos 0, berarti Kx itu sama dengan negatif omega T. Jadi kalau T itu membesar, ya, itu berarti X-nya menjadi negatif, ya, negatif yang makin besar. Itu kalau kita gambarkan dalam koordinat X, ya, itu X-nya berarti akan membesar ke kiri. Jadi partikelnya itu akan bergerak ke kiri, gitu, ya. Nah, jadi suku Kx omega T, ya, apakah depannya plus minus, itu akan menggambarkan partikel yang bergerak ke kiri, gitu, ya. Jadi dengan demikian solusi terhadap waktu tadi, ya, itu akan memberi implikasi bahwa suku pertama dari solusi yang bergantung yang tak bergantung pada waktu tapi bergantung pada ruang, yaitu eksponensial IKX, itu akan menggambarkan partikel yang bergerak ke kanan, sedangkan suku keduanya eksponensial negatif IKX itu akan menggambarkan partikel yang bergerak ke kiri. Tidak bisa ditukar, ya, karena apa? Karena solusi bagian dari waktunya itu unik, tunggal, yaitu negatif eksponensial negatif I ET per H bar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.